Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ramadan dari kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 1 Sopeng. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas buku karya Ustadz Felix Giasiau yang berjudul Muhammad Al-Fatih 1453. Muhammad II bin Murad atau yang lebih dikenal oleh kita Muhammad Al-Fatih mempunyai ayah yang bernama Murad II dan ia merupakan kesultanan ketujuh dari Sultan Utsmani, yang mana pada usia 23 tahun dia dapat membebaskan Konstantinopel. Ia mempunyai guru berjumlah 2 orang. Yang pertama bernama Syekh Ahmad Al-Qurani yang mengajarkan dia tentang Al-Quran, dan dia pun hafidh dalam usia 8 tahun. Dan gurunya yang kedua yaitu Syekh Aksyamsuddin. Syekh Aksyamsuddin merupakan polimat atau yang biasa kita sebut multi talenta, yang mengajarkan ia sejarah, tanaman obat, dan berbagai macam ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai Muhammad Al-Fatih 1453 ini, saya ingin membahas sedikit sebenarnya Konstantinopel itu apa. Dunia zaman dulu tidak seribet dunia zaman sekarang, karena dunia zaman dulu cuma terbagi atas dua, yaitu timur dan barat. Timur dikuasai oleh Persia yang peradabannya kira-kira berusia 1173 tahun dengan luas wilayah 7,3 juta kilometer persegi. Sedang di timur dikuasai oleh Romawi selama 650 tahun. Sedang yang tengah dari timur dan barat ini bernama Timur Tengah, karena awal peradaban dimulainya di situ. Cradle of Life dimulainya di situ, serta Cradle of Civilization dimulainya dari situ juga. Romawi terbagi atas dua, yaitu Romawi sebelah barat serta Romawi sebelah timur. Romawi sebelah barat dikuasai oleh orang-orang Latin, Kristennya Kristen Ortodoks, ibu kotanya Roma. Sedangkan Romawi sebelah timur dikuasai oleh orang-orang Yunani, Kristennya Kristen Ortodoks, dan ibu kotanya Konstantinopel. Konstantinopel bentuknya kira-kira seperti segitiga, yang sebelah utaranya berbatasan dengan Selat Tanduk Emas, sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Bosporus, sedang sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Marmara. Dan Konstantinopel dikelilingi oleh tembok-tembok yang sangat kokoh yang telah berdiri selama ribuan tahun. Di kononnya gereja Konstantinopel ini, di dalamnya terdapat gereja yang jumlah gerejanya melebihi hari dalam setahun. Ada seorang penjelajah dari Rusia yang berjalan kaki sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 3 bulan. Lalu saat memasuki
gereja Hagia Sophia, ia pun bingung. Dia masih ada di dunia atau dia sudah ada di surga, karena saking indahnya Hagia Sophia ini, karena ditahta dengan permata serta di dalam mozaik-mozaiknya terdapat emas. Sedangkan Roma mempunyai alun-alun yang berjumlah sekitaran ratusan, serta air dalam alun-alun tersebut dapat langsung diminum karena air itu diambil dari mata air di pegunungan. Selesai menceritakan tentang apa itu Konstantinopel, sekarang saya ingin membahas sejak kapan sih penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel disabdakan oleh Rasulullah SAW pada suatu waktu. Pada saat itu Rasulullah SAW tengah menghadapi salah satu perang paling menentukan dari kaum muslimin, yaitu perang Ahzab atau biasa disebut perang Parit. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta persahabatnya telah menggali parit. Ada salah satu sahabatnya berkata, besok yang kita taklukkan Konstantinopel atau Roma. Lalu orang-orang Yahudi yang mendengarkan pertanyaan dari sahabat Rasulullah ini pun tertawa. Namun Rasulullah menjawab, Madinatu Hirqla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan pertama kali, wahai sahabat-sahabatku terkasih, adalah Konstantinopel, kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Dimulai sejak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para sahabat berlomba-lomba ingin menaklukkan Konstantinopel ini sampai kepada Kesultanan ke-7 dari Sultan Utsmani, Kesultanan Utsmani yang kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih pada umur sekitar, kalau saya tidak salah, 8 tahun, dia diajak oleh salah satu gurunya untuk dia melihat Hagia Sophia. Lalu gurunya bertanya kepada Muhammad Al-Fatih, itu apa? Lalu Muhammad Al-Fatih menjawab, itu adalah yang akan Hagia Sophia yang akan kita taklukkan nanti. Lalu gurunya berkata, kakekmu sudah mencobanya namun gagal. Kakek buyutmu sudah mencobanya dan gagal. Sampai keturunan ke-7, karena Anda keturunan ke-7 pun tidak akan ada yang menaklukkannya setelah Anda, karena saya meminta dalam setiap sujud saya, setiap doa saya, setiap munajat saya mendoakan bahwa yang akan menaklukkan Konstantinopel dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Ananda Muhammad Al-Fatih. Lalu setelah itu Muhammad Al-Fatih pun mentalnya meninggi, dan pada saat itu ia pun menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya yang akan menaklukkan Konstantinopel ini. Dibuktikan dengan ibadah-ibadah rawatib yang tidak pernah ia tinggalkan, serta tahajud. Namun namun selain itu, dia juga selain melaksanakan ibadah, dia pun
membuat sebuah benteng yang bernama Romeli Hisar, dan ia membentuk suatu pasukan yang berjumlah 7.000 yang bernama Inkisaria, atau dalam bahasa Turki Yeniseri, yang mana setengah dari pasukan ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Lalu masalah selanjutnya adalah yang akan dihadapi adalah tembok Konstantinopel yang tidak pernah jatuh sampai pada tahun 1453, perfect selama 1123 tahun. Tingginya 18 meter, terdiri atas 3 lapis. Lapis pertama parit, tingginya 20 meter, dalamnya 10 meter. Lapis kedua tingginya 5 meter serta lebarnya 3 meter. Lapis ketiga tingginya 8 meter serta tebalnya 5 meter. Muhammad Al-Fatih pun terus memikirkan cara untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Suatu saat ada seorang seniman senjata bernama Orban yang datang kepada Raja Konstantinopel karena kesamaan akidah mereka. Dia menawarkan senjata kepada Raja Konstantinopel. Tetapi Raja Konstantinopel tertarik kepada senjata itu, namun ia berkata kepada Orban bahwa ia harus menunggu dulu selama 1 tahun. Namun Orban telah menunggu 1 tahun, tapi senjata itu belum dibuat. Lalu Orban pun pergi ke Muhammad Al-Fatih lalu menawarkan senjata ini. Lalu Muhammad Al-Fatih yang melihat rancangan senjata ini pun langsung menyuruh untuk Orban ini membuat senjata tersebut. Lalu Orban pun membuat senjata itu, dan setelah membuat senjata itu, maka senjata itu diberi nama The Basilica Cannon, The Muhammad Great Gun, atau biasa juga disebut The Great Turkish Bombard, yang mana Muhammad Al-Fatih menyuruh Orban ini membuatkan 61 meriam yang terdiri atas ukuran standar 3-4 meter, ukuran sedang 5 sampai 5 meter, ukuran besar atau jumbo itu sekitar 8,4 meter. Lalu pada tanggal 6 April 1453 disepakatilah penyerangan Konstantinopel. Dimulai dari 250.000 pasukan yang dibawa dari Edirne menuju Konstantinopel selama 2 bulan. Pasukan ini berhenti sejauh 1,5 km karena ini cukup jauh untuk dipanah, namun sangat dekat untuk disaksikan. Lalu Muhammad Al-Fatih pun membagi juga pasukannya di Laut Marmara di Tanduk Emas. Dan saat penentuan pun dimulai, meriam pertama pun ditembakkan. Lalu hancur beberapa porsi dalam tembok dari Konstantinopel itu. Namun baru diketahui kelemahannya karena reloadnya sangat lama. Lalu pada tanggal 6 April 1453 sampai 20 April 1453, hampir 2 minggu dia berdiri berjuang
untuk menghancurkan tembok itu, namun hasilnya gagal total. Di sebelah utara ada sebuah rantai yang sangat besar sehingga kapal tidak bisa melaju ke dalam Konstantinopel. Yang kedua, di sebelah barat tak sesuai dengan dugaan karena kapal yang dibuat oleh kaum muslimin pada saat itu masih sangat kecil dibanding kapal Konstantinopel yang diceritakan di sejarah seperti semut yang mengelilingi sebuah papan kayu, saking besarnya kapal Konstantinopel. Dan pada saat itu muncullah suara-suara sumbang, muncullah suara-suara yang sangat ditakutkan oleh Muhammad Al-Fatih. Karena kenapa? Ketika seseorang itu masih mempunyai makanan serta harapan, tetapi makanan serta senjata namun tidak mempunyai harapan, maka itu sia-sia. Namun ketika seseorang mempunyai makanan dan harapan, dia masih bisa terus berjuang. Dan ketika seorang tidak mempunyai makanan namun hanya mempunyai senjata dan harapan, dia masih bisa berjuang. Intinya adalah harapan. Namun sekarang pada saat itu kaum muslimin mulai sebagian dari mereka mulai mulai mengeluarkan suara-suara bisu, suara-suara sumbang. Lalu pada saat itu Muhammad Al-Fatih pun melaksanakan rapat. Ia pun menyuruh seseorang untuk berbicara dan memberikan pendapat. Lalu berbicaralah Khalil Pasha yang merupakan penasehat dari zaman bapaknya. Ia pun intinya menyuruh untuk Muhammad Al-Fatih pulang kembali ke Edirne. Belakangan diketahui bahwa Khalil Pasha ini telah disogok oleh Yunani. Namun sebelum itu seorang mualaf yang bernama Sakaros Pasha pun berkata dia hendak memadamkan api semangat dari dalam diri kita. Tujuan kita dari awal adalah hidup mulia atau mati syahid. Kita tidak akan menyerah di bawah tumpukan batu-batu ini. Lalu penyerangan pun berlanjut. Namun dalam statement itu Muhammad Al-Fatih pun mengeluarkan sebuah ide yang bisa disebut out of the box atau dalam bahasa kita anti mainstream. Dia pun berencana bahwa kita mempunyai kapal di utara yang mana tadi terdapat rantai yang sangat besar. Ia pun berencana untuk memindahkan kapal tersebut melalui Galata, lalu menurunkannya ke daerah Konstantinopel. Lalu pasukannya pun berkata, "Iya ya, kenapa tidak kepikiran? Tapi, wahai Sultan, apakah engkau tidak mengetahuinya bahwa Galata ini sebuah bukit 60 meter tingginya?" Lalu Muhammad Al-Fatih pun berkata, "Kalau kalian tidak menyangkanya, apalagi pasukan-pasukan Konstantinopel." Maka dalam waktu satu malam 72 kapal dari pasukan Muhammad Al-Fatih pun berpindah menuju daerah yang selama ini dianggap aman oleh pasukan-pasukan Konstantinopel.
Lalu pasukan-pasukan yang tadinya bertugas untuk mereparasi tembok dari hantaman meriam Muhammad Al-Fatih pun berpindah fokus menuju ke benteng bagian utara yang telah dimasuki oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Lalu setelah itu tanggal 27 Mei 1453 akhirnya Muhammad Al-Fatih dapat membuat sebuah lubang besar yang lubang ini tidak akan bisa diperbaiki. Lalu Muhammad Al-Fatih pun menghentikan peperangan sementara. Lalu Muhammad Al-Fatih berkhutbah yang salah satu intinya mengatakan bahwa janganlah kalian bermaksiat dan jangan kalian mengusik tempat peribadatan, jangan mengganggu wanita, jangan mengganggu orang lemah. Lalu pada tanggal 29 Mei 1453 pasukan pertama yang dikirim menuju lubang yang tadi yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih yang bernama pasukan Ahzab pun menuju ke lubang itu dan bertujuan untuk membuat telah pasukan Konstantinopel. Lalu pasukan kedua yaitu pasukan Sipahi. Lalu pasukan ketiga yaitu pasukan Inkisari. Dan sebelum matahari terbit, Muhammad Al-Fatih pun dapat memasuki Konstantinopel. Lalu Muhammad Al-Fatih pun memasuki gerbang Konstantinopel. Dia menoleh ke kanan, Masya Allah, menoleh ke kiri, Masya Allah. Lalu dia pun menuju ke gereja Hagia Sophia. Lalu sampainya dia di depan gereja Hagia Sophia, dia pun bersujud menghadap Ka'bah, lalu melepas sorbannya, lalu menggenggam segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaburkannya di kepalanya. Lalu saat Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, ia pun mendengar banyak wanita yang menangis, banyak orang yang menangis. Lalu Muhammad Al-Fatih pun mengizinkan mereka untuk tinggal di Konstantinopel. Bagi mereka yang ingin tinggal, semua asetnya tidak akan diapa-apakan, dan bila ingin meninggalkan Konstantinopel, nyawanya akan dijamin sampai keluar dari gerbang Konstantinopel. Lalu pada saat itu juga Muhammad Al-Fatih meminta untuk Hagia Sophia ini dijadikan sebuah masjid, tempat yang sangat indah ini dijadikan sebuah masjid. Lalu pada saat itu Hagia Sophia pun dibersihkan, dan tepat pada hari Selasa 29 Mei 1453 pada sore hari azan pun berkumandang, dan Muhammad Al-Fatih pun telah realisasikan sabda Rasulullah SAW, dan kaum muslimin pun terzahirkan di atas dunia ini. Sekian dari saya yang membahas buku dari Ustadz Felix Yesiau, yaitu Muhammad Al-Fatih 1453. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.